Come on, put them together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. This praise is bursting out, and I can't contain it now. 'Cause this praise is bursting out, out. 1, 2, let's go. Come on, sing it out tonight. Sing it. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Whoa. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Whoa. Good morning, Shalom Church. Haleluya. Selamat datang di online service kita hari ini, hari Minggu pagi jam 10.30. Mari saya ajak kita semua gabung, bawa keluarga Anda, siapkan dirimu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Pray and worship. Sebelum kita akan dengarkan ada kesaksian yang luar biasa dari saudari kita Tita yang disembuhkan dari COVID-19 minggu lalu. Haleluya. Oh ya, dan hari ini
Pastor Nico yang akan membawakan firman untuk kita semua. 9 hal yang dapat membuat kita bangkit dalam kuasa kemenangan bersama Tuhan Yesus. So get yourself ready, bawa keluargamu, dan kalau saudara nanti diberkati, mari share this video below. Share it to your friends and family. Yes. Ya, share all over the world supaya banyak orang diberkati oleh firman Tuhan dan kuasa hadirat Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. So stay tune. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. God bless you semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan lagi, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesus
pujian bagimu. Terima kasih Tuhan, segala berkat-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Thank you for your grace. Oh, thank you for your mercy, Lord. Hallelujah. Oh, you are so good to us. Hallelujah. We bless your name, we bless your name. Oh, terima kasih Yesus. Kami datang dengan hati mengucap syukur pagi ini. Kami datang dengan pujian kepadamu. Oh, we praise your name. You are a good, good God. Engkau Tuhan yang baik. Oh, kasih setiamu Tuhan itu tiada berkesudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala keadaan Tuhan, Engkau selalu setia Tuhan. Oh yes Lord, yes Lord. We are here today because of your grace. We are here today because of your goodness Lord. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur. Terima kasih untuk hari ini. Oh we love you Lord, we love you Lord. We bless your name, we bless your name, we bless your name. Jesus. We bless your name. Come on everybody in your house, come on bless his name, come on. Mari angkat hatimu, angkat pujian buat dia. Mari berkati dia. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Yes Lord, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Thank you untuk kesetiaan-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan daripada-Mu Tuhan. Thank you for our life, Lord. So we are here because of your grace, because of your goodness, Lord. You're a good, good, good God. Thank you, Father God. Oh, we bless your name, Jesus Christ. Our Lord, our Savior, the King of Kings, Lord of Lords, Tuhan yang Maha Kuasa, penebus kami, penolong kami, kekuatan kami. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, bless you. I love you, Lord, and I live my voice To worship you. to worship you, Oh, my soul, rejoice. take joy, my King, in what you hear. Yes, Jesus, thank you, Lord. Let it be a sweet, Sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you. Come on, worship. I Love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. take joy, my King, in what you hear. Yes. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be sweet, sweet. Let it be a sweet, sweet. Son, let it be
Oh Jesus, you're awesome in this place, in our heart, in our family, Yes, in our homes, in our cities, yes, Lord. yes. Oh Jesus, you are good, Lord. We praise you, Lord. We magnify your name. Yes, Jesus. We glorify you, Lord. You're a King of kings. You're a Lord of all. Yeah, yes, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Come on, let everybody say Amen. amen and amen. Amen. Kita semua hidup dalam masa di mana pandemik ini menguasai seluruh isi bumi ini. Namun, seperti yang saya minta beberapa waktu yang lalu untuk Anda share kesaksian hari ini, kita akan mendengar kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan dengan mujizatnya yang masih terjadi menyembuhkan saudara kita, Sister Pita dengan keluarganya yang terkena COVID-19 beberapa minggu yang lalu. Saudara pasti dikuatkan oleh kesaksian ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo, salam jumpa dan salam kenal dengan saya Rospita Sitorus, suami saya Iwan Setiawan. Saya punya 2 anak, Jovan and Kellen, 15 dan 10 tahun. Kami berasal dari jemaat BIC Denver, USA. Saya mau bilang, kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Kenapa saya bilang tersebut? Karena saya dan suami adalah yang terkena positif COVID. Anak saya juga mengalami sakit yang sama, tapi kami nggak bawa ke dokter, jadi saya nggak tahu dia positif apa enggak. Itu berawal mula dari tanggal 18 Maret saya pulang kerja. Kebetulan saya bekerja di healthcare. Jadi sementara lagi drive dari kerjaan ke rumah, tiba-tiba tenggorokan saya gatel. Malamnya meriang, besoknya langsung bener-bener yang mual, nggak bisa makan, badan sakit, and then panas naik turun. Karena waktu itu saya nggak berpikir ke COVID. Dan waktu kalau di Amerika itu tesnya harus nunggu 5 hari dan suami saya yang take care saya. Lalu Jumatnya suami saya mengalami simptom yang sama seperti saya. And then tanggal 22-nya hari Minggu anak saya yang pertama Jovan, dia juga mengalami simptom yang sama seperti kami. Bisa Bapak Ibu bayangkan satu keluarga kami mengalami sakit yang sama. Itu merupakan titik terendah dalam hidup saya. Kenapa saya bilang titik terendah? Karena benar-benar kami nggak bisa melakukan apa-apa. Masuk makanan nggak bisa, jadi secara fisik udah lemah. Sementara saya sebagai seorang ibu tetap harus memperhatikan anak-anak dan suami saya. Dan kalau saya bisa bertahan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi pada saat itu kami benar-benar sepertinya ada di lembah kekelaman. Waktu itu kami cuma berpikirnya sebentar lagi kami pergi. Makanya pada saat itu saya nggak suka dengan yang namanya cellphone, itu saya langsung jauhin. Karena kenapa? Nanti bentar-bentar dengernya ada yang meninggal, bentar-bentar nanti ada yang sakit, si A, si B, itu bikin kami tambah stres. Jadi kami jauhin. Bahkan pada saat itu juga secara roh bisa dibilang kami juga diserang. Karena kenapa? Untuk setel lagu-lagu rohani sepertinya waktu itu juga kayak nggak punya daya gitu loh, kayak nggak punya kepingin. Waktu itu cuman berpikir udahlah sebentar lagi pasti saya juga akan lewat. Saya cuman waktu itu bilang begitu. Tapi pada saat-saat seperti itu saya masih punya setitik pengharapan. Setitik pengharapan saya adalah saya masih punya anak 2 yang nomor 2 yang masih sehat. Itu namanya Kellen, umur 10 tahun. Jadi saya cuma bilang izinkan untuk saya hidup Tuhan untuk dapat mengurus anak saya. Saya cuma bilang begitu. Jadi pada saat itu saya bisa bilang bahwa kalau kami bisa bertahan dan kami keluar dari masa-masa lembah kekelaman kami, saya percaya karena pada saat itu kami punya setitik pengharapan, ditambah setitik pengharapan dari teman-teman, dari gereja, dari keluarga yang berdoa buat kami, sehingga dari yang tadinya dari setitik pengharapan menjadi mungkin puluhan, ratusan, bahkan ribuan setitik pengharapan yang sampai kepada Bapa, sehingga Bapa bergerak menyelamatkan hidup kami dan kami boleh
ada dan hidup sampai hari ini. Kami benar-benar bersyukur, kami benar-benar merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Pada saat itu saya setiap saat saya cuma bilang, Tuhan, dari manakah datang pertolongan kami? Saya tetap percaya bahwa pertolongan kami dari Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya itu yang saya katakan sama Tuhan, tidak ada kata-kata yang lain. Tapi saya bersyukur kalau hari ini saya boleh sehat, saya boleh sembuh, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara dengar atau tahu ada kenalan atau keluarga yang sedang menderita COVID-19, please berdoa buat orang tersebut, karena orang tersebut benar-benar membutuhkan doa Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Saya percaya dengan firman Tuhan yang berkata bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu saya sudah alami, dan saya makanya boleh keluar menjadi pemenang. Jadi benar-benar berdoa orang tersebut, karena memang benar-benar orang tersebut ada di ambang kematian kalau saya bilang. Karena bayangin aja, nggak bisa makan, badan sakit semuanya, nafasnya juga susah, jadi udah rasanya udahlah bentar lagi tinggal pergi. Tapi karena itu dia tadi yang saya bilang bahwa ada banyak yang berdoa buat kami sehingga kami dapat keluar sebagai pemenang. Kami bisa keluar melewati masa-masa kritis tersebut sehingga kami boleh ada dan sehat sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau bagikan satu ayat. Pada saat saya sakit, saya cuma ingat di Yesaya 60 dan 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saya percaya, saya meyakini, kita semua meyakini bahwa awan gelap sudah meninggalkan kota di mana kita tinggal. Awan gelap sudah meninggalkan negara di mana kita tinggal. Dan awan gelap ini sekarang sudah digantikan menjadi terang Tuhan. Terang Tuhan sekarang yang datang atas kita semuanya, atas setiap bangsa-bangsa. Saya percaya inilah waktunya kegerakan Tuhan terjadi secara besar-besaran. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang tetap terus berdoa dan tetap terus menyemangati kami. Biar kiranya apapun yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan yang membalas 1000 kali lipat. Terima kasih. Amen. What a wonderful testimony dari Ibu Pita, Pak Iwan Setiawan dan keluarga yang luar biasa. Biarlah kesaksian ini menguatkan saudara-saudari Bapak Ibu sekalian di rumah. Ya, dan saya encourage saudara-saudara, jika ada dari saudara atau teman saudara yang mengalami mujizat daripada Tuhan hari-hari ini, mari share kepada kami. Biarlah nanti kesaksian ini akan menguatkan banyak orang, sehingga mereka tidak lagi mengalami ketakutan oleh pandemik ini, tapi melihat kuasa Tuhan yang masih terjadi sampai hari ini. Mujizat Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Nah, mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita akan mendengarkan pesan khusus dari pastor kita, Pastor Nico from Jakarta, Indonesia, tentang 9 hal hidup berkemenangan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita masih berada dalam Minggu Paskah, minggu di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Mari kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang.
Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk sorga. Jadi hanya para pemenang yang masuk sorga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang. Dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari
Saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Arauna, orang Yebus itu, Arauna berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas.
Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat yang Manjur. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita, kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan. Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya, seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan
sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita mengendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin.
sing this with power. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every struggle will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. One more time. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every struggle will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. The dark is not. You can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival. We worship you, God. We sing this over our lives. Oh, God of revival. God of revival. God revival. Thank you, Jesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah waktunya kita memberi. Walaupun mungkin keadaan tidak baik saat ini. Tapi janji Tuhan dalam Mazmur 126 ayat ke-5 dan ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini janji Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kita menabur benih, dan kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Selamat memberi. Ada 3 cara kita bisa memberi. Kita bisa masuk online ke website kita melalui credit card, debit card, bank transfer. Yang kedua, saudara bisa teks ke nomor yang akan dicantumkan di sini. Yang ketiga, saudara bisa mengirim cek saudara ke alamat yang akan dicantumkan.
dan kita pegang janji Tuhan, Dia akan memberkati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. God bless you. We just conclude our service today. Thank you for joining us. We are also so blessed with your giving today. God bless you abundantly. After this, we will have a kids' church online at 12 this afternoon. And we also encourage you to stay home and please join us in our daily activities such as prayer tower every Monday at 7 afternoon. And then also we have cool and an encounter meeting. Everything will be on Zoom. So if you want to be connected to our community with our WhatsApp group, you can message us and we will walk you through. We will be streaming live every Sunday morning at 10:30 a.m. Go to facebook.com/BIC Denver and join us there. So that's all for now. Before we dismiss, let's all prepare our heart and receive the blessings of God. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show His favor and give you His peace from today until Maranatha. God bless you abundantly. Hallelujah. In Jesus' name, as everyone receive it, come on, say Amen. Amen. God bless you.